Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di lingkungan sekolah kita ini dalam rangka kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan ke alam dunia ini sehingga kita bisa merasakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kita rasakan pada saat ini. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Rejang Lebong, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, rekan-rekan saya di SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Izinkan saya berkesempatan pada hari ini memberikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Saya Sri Haryani, Sarjana Pendidikan. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kami di sini adalah ada dua yang ditampilkan di sini. Calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu tujuan pembelajaran dari kami mempelajari modul 1.4 budaya positif dan mendiseminasikan kepada rekan-rekan kami di sekolah kami. Ada dua hal. Yang pertama adalah pemahaman calon guru penggerak terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang kedua adalah kami berbagi pengalaman dan pembelajaran yang telah kami lakukan dalam menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Beberapa item yang kami pelajari dalam modul budaya positif modul 1.4 ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang berikutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang telah kami kerjakan, saya minta bantuan dari satu murid kita adalah melakukan proses penyelesaian permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3 langkahnya dalam proses restitusi. Slide berikutnya. Berikutnya ini Bapak Ibu. Item yang pertama yang kami pelajari adalah tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran dalam cara kita memahami, mendefinisikan, dan melaksanakan proses pembelajaran. Konsep ini sangat penting dalam dunia pendidikan dan telah mengalami perkembangan seiring waktu. Jadi kita mengubah paradigma berpikir dan belajar kita itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada saat ini cara berpikir kita, paradigma belajar kita mengacu pada kurikulum yang saat ini kita laksanakan yang negara berikan, yaitu kurikulum Merdeka. Berikutnya ini ada satu contoh paradigma perubahan berpikir dalam belajar. Misalnya seperti ini contohnya, paradigma yang terpusat pada guru itu dahulu ke paradigma yang terpusat kepada murid atau kepada siswa. Kalau dulu itu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, maka saat ini harus student center atau pembelajaran berpusat kepada murid. Guru sebagai fasilitator. Perubahan ini menggeser perhatian dari guru sebagai pusat proses pembelajaran ke murid. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menjalani proses pembelajaran mereka sendiri.
Siswa memiliki banyak kendali atas apa, bagaimana, dan kapan mereka harus belajar. Saat ini teknologi sudah membawa kita untuk belajar lebih mandiri, lebih merdeka, lebih fleksibel, di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja. Baik secara daring maupun secara luring, dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, secara tatap muka maupun secara tatap maya. Itu. Nah, guru sebagai fasilitator memberikan arahan, menuntun, memberikan sumber belajar, menuntun ke sumber belajar, dan murid-murid mengerjakan aksinya dengan tetap berkomunikasi dengan gurunya yang sebagai fasilitator. Itu perubahan paradigma berpikir dalam belajar, salah satunya dari teacher center menjadi student center. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan dan menguatkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dengan disiplin positif itu, suasana bisa tercipta damai, lingkungan bisa tercipta nyaman. Tidak ada pelanggaran, tidak ada jauh dari keyakinan dan kesepakatan. Jika disiplin positif itu kita kerjakan sama-sama berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Itu disiplin positif, tujuannya sangat mulia dan ingin rasanya kita mencapai tujuan itu. Ya Bapak Ibu ya. Karena ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai. Beberapa nilai kebajikan yang saya tuliskan di sini ada kejujuran, kebinekaan global, tanggung jawab, percaya diri, bernalar kritis, menghargai, gotong royong, dan religius. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya yang mesti kita percayai sebagai individu, sebagai murid maupun sebagai pendidik. Religius di sekolah kita sudah ditanamkan dalam menguatkan nilai kebajikan religius. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan. Percaya diri, dengan bertugas-tugas murid itu dalam kegiatan di sekolah kita itu memupuk rasa percaya dirinya. Kemudian menghargai, kemudian bernalar kritis dalam belajar, berdiskusi, berargumen, itu bernalar kritis. Mencari sumber belajar, itu bernalar kritis. Kejujuran di setiap kegiatan kita, baik di rumah, di lingkungan belajar maupun di sekolah, kejujuran pasti ada. Dan nilai itu harus kita yakini dan harus kita kuatkan. Itu beberapa nilai kebajikan yang saya tuliskan di sini. Yang lainnya masih banyak lagi. Mungkin santun, mungkin sopan, masih banyak lagi nilai kebajikannya. Yang berikutnya ini ada 3 level motivasi perilaku manusia. Level 1, 2, dan 3. Level 1, motivasi itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Masih banyak terjadi pada murid kita. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena takut kena hukuman, karena supaya jauh dari ketidaknyamanan melakukan sesuatu itu. Terpaksa bahasa sederhananya. Level yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di rumah, orang tua kita menyuruh anaknya untuk cuci piring. Tapi nanti minta jajan tambah mak yo, minta tambah jajan pak ya, mak ya, baru mau cuci piring. Nyapu, ya tapi nanti belikan bakso ya. Itu bekerja karena ingin imbalan, karena ingin penghargaan. Murid juga datang lebih awal karena takut dihukum jika terlambat. Yang level 1. Datang terlambat karena ingin dijempolin oleh gurunya, oleh wali kelasnya, karena kemarin sudah punya kesalahan misalnya. Itu mengharapkan penghargaan. Kemudian level yang ketiga yang paling tinggi, motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka
percayai. Jadi individu itu beraktivitas karena niatnya memang ingin beraktivitas, karena dia butuh, karena dia inginkan, karena dia menghargai dirinya bahwa dia itu butuh dan memiliki kekuatan atau kompetensi itu untuk melakukannya. Level inilah, motivasi inilah yang sangat kita harapkan tertanam pada setiap individu di sekolah kita, baik murid, baik guru, dan rekan-rekan lainnya, seluruh warga sekolah. Yang berikutnya pada motivasi perilaku manusia ini ada 3 item lagi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat beberapa perbedaannya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, tanpa kesepakatan. Hukuman itu berupa fisik dan atau psikis, kemudian dapat berdampak jangka panjang. Murid yang terlambat akan kena hukuman. Hukumannya apa? Mungkin nyapu, kalau terlambatnya di lingkungan sekolah. Kalau terlambatnya di kelas, mungkin berdiri di depan kelas, angkat kakinya 1, jewer kupingnya, atau tidak boleh masuk ikut belajar, itu hukuman karena dia terlambat. Bersifat satu arah, diberikan oleh guru, muridnya wajib menerima. Berupa fisik jika kita angkat kaki ke hukumannya, berupa psikis jika kita dikata-katain atau diberikan kalimat yang kurang nyaman bagi murid. Kemudian berdampak pada jangka panjang. Besok dia cerita, minggu depan dia cerita, tahun depan masih ingat, 10 tahun lagi masih diceritakan, masih ingat. Itu berdampak pada jangka panjang. Kemudian konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensinya sudah diketahui oleh murid. Kemudian berdampak singkat. Kemudian berdasarkan kesalahan atau data yang dapat diukur. Kemudian guru dapat memonitor murid. Misalnya, jika murid belum mengerjakan latihannya, maka konsekuensinya apa? Ia dikerjakan, kemudian dikumpulkan, baru bisa dapat penilaian, baru bisa dapat nilai dari gurunya. Misalnya itu konsekuensi. Misalnya anak menumpahkan air minumnya atau makanannya di atas meja temannya di dalam kelas, maka konsekuensinya apa? Dia bersihkan, karena tadi bersih. Dibersihkan supaya bisa nyaman kembali berada di dekat meja itu. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian pilihan murid untuk berubah. Kemudian kerja kolaboratif antara guru dan murid yang memiliki kesalahan itu. Dan restitusi ini dapat menguatkan murid, tetap menaikkan percaya dirinya. Tapi jika dia niat berubah, bukan percaya diri lebih melakukan kesalahan lagi, bukan. Dapat mengembalikan murid ke lingkungannya untuk yang lebih nyaman. Kira-kira demikian restitusi. Nanti kita lihat lagi bahasan pada tahapan restitusi, atau dalam hal ini adalah segitiga restitusi. Berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu, semua usaha yang manusia lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk kelangsungan hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kebutuhan atas penguasaan atau power. Nah, kita sebagai guru dan murid pasti
menginginkan kebutuhan dasar ini terpenuhi. Mungkin dengan cara yang tepat, mungkin dengan cara yang belum tepat. Nah, kalau orang dewasa mungkin beberapa caranya itu dalam memenuhi kebutuhan dasar itu tepat. Tapi untuk murid dengan tingkat labilnya yang masih lebih besar, maka dalam memenuhi kebutuhan dasar itu mungkin kurang tepat. Nah, itulah yang disebut dengan murid itu melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan sekolah ataupun pelanggaran keyakinan kelasnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita harus makan, mencari. Nah, kita mencari dengan cara yang seperti ini. Nah, ada orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidupnya dengan cara yang tidak tepat. Itulah mungkin maling, merampok. Nah, itu untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak tepat. Nah, murid juga mungkin pernah melakukannya. Dia lapar, mau makan. Mungkin ada pohon kates di belakang, naik dia ambil makan. Itu untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi bisa juga untuk memenuhi kesenangannya. Senang aja dia lari-lari kemana, ada buah jambu atau buah kates. Sambil dengan kesenangannya dengan teman-temannya diambil, dia makan. Mungkin dia tidak lapar, tapi ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kesenangan atau fun. Kemudian kebutuhan dasar itu akan kasih sayang dan rasa diterima. Itulah terkadang kita mengatakan kepada murid, minta perhatian betul anak ini. Enggak ada perhatian ya di rumah. Tidak pernah diperhatikan ya di rumah. Minta perhatian ya. Kadang dia melakukan sesuatu itu karena mungkin dia itu kehidupan di keluarganya itu kita sebut dengan broken home. Jadi kurang kasih sayang, kurang komunikasi erat dengan orang tuanya atau dengan keluarganya. Maka dia bertindak sesuatu supaya ada guru yang mendekatinya, memberikan pendampingan, memberikan pemantauan, mungkin sebagai teman, mungkin sebagai manajer, seperti itu. Jadi ada murid mungkin tidak karena kesalahannya betul, tapi karena dia butuh perhatian. Nah, itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid yang suka-suka iseng itu ingin diterima di kelasnya. Iseng-isenglah dia dengan temannya supaya semua perhatian mengarah ke dia. Yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin bebas, mungkin awalnya kehidupan keluarganya bagaimana, maka dia menginginkan kebebasan. Jadi beberapa murid yang melakukan pelanggaran di sekolah itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan atau freedom. Kesenangan sama juga bermain-main ketika kawan perempuan atau murid perempuan di kelasnya sedang menyapu atau sedang mengepel. Dia iseng main plesetan itu atau bulu kile di tengah temannya sedang menyapu. Nah, itu kebutuhan akan kesenangan yang dia inginkan. Padahal dengan dia mengganggu temannya menyapu atau piket atau bekerja itu, teman yang piket itu merasa terganggu akibat pekerjaan piketnya tidak selesai. Nah, itu anak yang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Kemudian penguasaan atau power. Dia menunjukkan akan kekuatannya, akan kekuasaannya. Jadi itu ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan, dan penguasaan atau power. Slide berikutnya adalah ini Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai pendidik itu kita bisa memposisikan diri kita pada 5 item tersebut.
pernah sebagai penghukum, guru pernah sebagai orang yang pembuat merasa bersalah murid, kemudian guru juga bisa sebagai teman, kemudian guru juga bisa sebagai pemantau, dan guru juga bisa sebagai manajer. Nah, di modul kami itu ada contoh-contohnya, ada kalimat-kalimat dialog yang biasa disebutkan atau digunakan ketika kita itu sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, manajer ini tingkat level yang paling tinggi dalam posisi kita sebagai guru dalam berdampingan atau mendampingi atau membersamai aktivitas dengan murid kita. Nah, ada kalanya juga 5 item ini berjalan bersama-sama atau kita lakukan bersama-sama di kelas dalam berdampingan atau membersamai atau mendampingi murid kita. Misalnya seperti ini. Kalau penghukum ya, guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya, patuhi aturan ibu, patuhi aturan bapak, patuhi aturan sekolah. Awas kalau nggak dipatuhi, awas kalau nggak kumpul. Nah, itu penghukum kita. Bisa juga kalimatnya, kamu lagi yang salah, kamu lagi yang berbuat salah, selalu kamu yang salah. Itu penghukum kita. Kemudian ada lagi, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, pasti kamu terakhir kumpul, pasti kamu terlambat kumpul. Nah, itu kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi lebih terasa oleh murid, menyakitkan. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kalimat seperti itu kita nggak pernah ngomong keras biasanya, nggak? Ibu sangat sekali kecewa dengan kamu, nggak seperti itu. Tapi lebih kecil, tapi lebih menyakitkan dan berdampak oleh murid. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya kalimat seperti itu kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya murid yang kita proses itu malah betul-betul dirasa dia itu sangat bersalah dengan kalimat seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi teman. Nah, teman ini banyak juga sudah dilaksanakan dan tidak langsung diterapkan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, humor, dan mempengaruhi murid. Misalnya dialognya seperti ini Bapak Ibu juga sebagai teman. Ayo, bantulah demi Bapak. Nah, itu dialog guru sebagai teman kepada muridnya. Atau, ayo, ingat tidak bantuan Bapak ke kamu sebelum ini atau selama ini? Itu dialog guru dan murid sebagai teman. Ada juga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu dialog guru sebagai teman dengan murid. Kemudian guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Misalnya seperti ini kalimatnya. Peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Untuk memantau. Atau apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu kerjakan? Apa kesalahan kamu? Itu pemantau, kalimat sebagai pemantau. Kemudian, kalau demikian,
Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu banyak kita menerapkan posisi kita sebagai pemantau. Ini yang manajer level paling tinggi. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menuntun, mendukung murid menemukan solusi jalan keluar atas kesalahan yang murid lakukan. Ini berkolaborasi antara murid dan guru dalam memperbaiki kesalahan murid. Misalnya kalimatnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini pada kesepakatan kelas kita? Apakah kamu meyakininya? Ada lagi, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ada lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ada lagi kalimatnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Bagaimana ke depannya? Bagaimana setelah kesalahan ini? Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik, lebih kuat, lebih aman, lebih nyaman, lebih percaya diri. Nah, itu 5 posisi kontrol guru dalam merestitusi proses penyelesaian kesalahan murid. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tidak satu saja ini bekerja atau berjalan, tetapi biasanya 1 atau 2 posisi ini berjalan dalam kita membersamai dengan murid. Berikutnya Bapak Ibu, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sekolah kita sudah dipraktekkan merumuskan keyakinan kelas untuk di kelas 10 dan di kelas 11. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi tertulis, ditempel di ruang kelasnya. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Tahapannya ada 4 berdasarkan modul kami. Yang pertama adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Bisa juga lihat peraturan yang sebelum-sebelumnya, bisa juga. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian curah pendapat dalam kelompok. Nah, biasanya dilakukan di kelas itu diberikan kertas kecil, setiap murid menuliskan keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya atau nilai kebajikan ada pada dirinya, dituliskan di kertas itu, kemudian ditempelkan di kertas plano atau di papan tulis. Nanti dipilih mana yang mau disepakati. Nah, keyakinan kelas itu bukan kalimat yang panjang, bukan kalimat yang sulit untuk dipahami, tapi 1 atau 2 kata yang sangat mudah dipahami. Dengan 1 kata itu sudah mencerminkan kebajikan apa. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian bahas kembali dalam kelompok utamanya atau kelompok kelasnya itu. Kemudian jika sudah selesai berdiskusi tentang keyakinan kelas, dibuat poster atau diketik cantik. Bisa ditempel di kelas bagian depan dan bagian belakang
bisa juga dibagikan di media sosial, keyakinan kelasnya yang sudah didapatkan dari proses diskusi dan curah pendapat guru dan anggota kelasnya. Nah, jika ada pelanggaran, guru mengembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu melanggar, kamu punya kesalahan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, misalnya. Berarti kamu tidak meyakini kembali keyakinan kelas kamu, maka kamu berbuat salah. Maka bagaimana mengembalikannya supaya kesalahan itu terobati misalnya? Maka dia harus apa dari keyakinan kelas itu. Bisa maju dikit. Berikutnya Bapak Ibu, jadi di kelas 10 dan kelas 11 sudah dilaksanakan keyakinan kelas, sudah ditempel dengan baik di kelasnya, dan diharapkan kita semua murid-murid bisa mengaksikan keyakinan kelas itu atau meyakini keyakinan yang sudah disepakati. Berikutnya adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya, dilakukan dengan dialog bersama guru dan murid yang melakukan kesalahan itu. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, yang dapat kembali ke lingkungannya dengan aman, nyaman, dan tetap percaya diri. Itu konsep segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini dicetuskan oleh Diane Goosen. Ada 3 tahapannya dalam merestitusi murid. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya apa ya? Stabilize identity. Stabilize identity, menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Artinya di sini apa? Guru itu menstabilkan posisi murid yang bersalah, berarti dia gagal. Nah, supaya tidak gagal kembali, nanti ada beberapa kalimatnya. Di sini ada kalimatnya adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dialognya seperti itu nanti ketika merestitusi murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya ada orang lain yang juga berbuat salah, maka tidak dia sendirian yang bersalah. Itu dalam posisi langkah menstabilkan identitas. Tetapi tujuannya apa? Nanti murid itu dapat melakukan hal yang terbaik yang bisa juga dia lakukan setelah kesalahan ini, artinya dia berubah. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi guru memvalidasi tindakan murid yang salah itu, atau validate the misbehavior. Validate the misbehavior. Semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, murid itu pasti memiliki alasan kenapa dia berbuat salah itu. Nah, tahapan ini atau langkah ini artinya guru itu memvalidasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Biasanya apa kalimat dialognya guru dan murid? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu bentuk dialognya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan masih ada lagi dialognya. Jadi guru memvalidasi bahwa memang tindakan itu salah.
tapi nanti ada penguatannya supaya bagaimana penyelesaiannya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Seek the belief. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Kepercayaan dan keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas beberapa bulan yang lalu, misalnya beberapa minggu yang lalu. Jadi mengingatkan tentang keyakinan kelasnya. Yang berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah ini? Atau dengan kesalahan ini, apakah kamu bisa menjadi apa? Menjadi orang yang bagaimana? Nah, itu beberapa kalimatnya dalam tahapan atau langkah restitusi menanyakan keyakinan. Tetapi Bapak Ibu dalam pelaksanaannya tidak kaku kita harus dengan dialog-dialog yang seperti ini. Tidak kaku dengan dialog-dialog yang seperti ini. Ini hanya penuntun saja. Nah, kemarin yang sudah saya laksanakan tidak menggunakan skenario, tetapi saya membaca dengan seksama tahapan atau skenario yang ada di modul ini, kemudian kami praktikkan langsung. Kebetulan kita ini di jenjang SMA, muridnya lebih respon atau lebih mudah dalam praktik restitusi. Tapi untuk teman kami yang muridnya TK, muridnya kelas 1, memiliki tantangan yang jauh lebih besar dalam mempraktikkan restitusi. Karena anak-anak itu kan nggak bisa dibuat posisi diam dulu ya, nanti kita dialognya seperti ini ya, nggak bisa. Dia pasti lari ke sana lari ke sini. Atau seperti ini kalau anak TK CGP itu berefleksi dengan kami, Bu, kalau seperti itu nanti saya bohong. Nah, itu kata anak TK. Jadi nggak bisa dibuat skenario kalau anak TK, mesti murni dialog saat itu. Nah, jadi alhamdulillah kita berada di jenjang SMA ini untuk praktik segitiga restitusi lebih mudah dan dimudahkan. Seperti itu. Nah, konsep-konsepnya sudah selesai Bapak Ibu, tinggal praktiknya. Sebelum praktik ini kita tampilkan, saya berikan ice breaking sedikit. Bentar ya Bapak Ibu. 38. Baik Bapak Ibu, panduan dalam ice breaking ini adalah kalau saya omongkan selamat pagi, berarti tepuknya 1. Kalau saya sebutkan selamat siang, berarti tepuknya 2. Kalau saya sebutkan selamat malam, berarti tepuknya 3. Misalnya seperti ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nanti mungkin ada yang salah. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ada yang salah? Nah, kita lagi. Selamat pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit memfokuskan kita pada kegiatan ini. Nah, setelah ini nanti saya akan tampilkan praktik restitusi saya bersama murid kita 1 orang. Jadi di sini saya berdialog, saya tidak membuat skenarionya karena dengan jadwal yang agak padat kemarin, jadi saya baca skenario contoh dan langsung saya aplikasikan. Nah, dalam praktik segitiga restitusi ini saya kerjakan kemarin tuh hari Sabtu. Murid yang sedang ada pada skenario kasus ini adalah Ananda Wahyu Satria sebagai murid kelas 11 pada fase F. 11.2 pada fase F. Kasusnya adalah
anak kita Ananda Wahyu Satria membuat keributan atau kegaduhan karena berulah iseng terhadap salah satu murid perempuan di kelasnya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Ananda Wahyu ini membuat keributan dan kegaduhan karena iseng. Kira-kira Ananda Wahyu ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Apakah kebutuhan dasar sebagai kebutuhan bertahan hidup? Apakah kebutuhan akan kesenangan? Apakah kebutuhan akan kebebasan? Apakah kebutuhan akan penguasaan? Atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima? Jadi si Ananda Wahyu ini iseng kepada temannya, mungkin colek, mungkin ngambil penanya, mungkin ngambil pensilnya. Nah, Ananda Wahyu ini sedang memenuhi kebutuhan apa? Dengan dia berbuat iseng sehingga temannya yang perempuan ini tidak suka dengan keisengannya atau keusilannya. Mungkin Wahyu ini akan memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya? Tidak ya Bapak Ibu ya. Mungkin Wahyu ini berbuat usil atau iseng itu karena memenuhi kebutuhan akan kebebasannya, kekuasaannya. Kekuasaan tidak ya, bertahan hidup juga tidak ya. Mungkin kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian minta perhatian atau kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin seperti itu. Jadi jika murid itu berulah iseng, ngambil pena kawannya, colek kawannya, dia ingin kebutuhan hidupnya akan kesenangan, kebebasan, atau rasa diterima, minta perhatian. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kita lihat tayangannya. Sebelumnya kita berlatih fokus Bapak Ibu Guru. Kita berlatih fokus. Ikuti apa yang saya sebutkan. Baik, sambil kita fokus dan peregangan. Baik, angkat tangannya ke atas Bapak Ibu. Angkat tangan ke atas. Saya tidak ke atas, Bapak Ibu yang ke atas. Berarti Bapak Ibu tidak fokus. Jadi saya cuma kata, saya perintahkan angkat tangan ke atas. Saya contohkan gini, Bapak Ibu ke atas, jadi Bapak Ibu ke atas. Kalau Bapak Ibu ikut saya seperti ini, berarti Bapak Ibu tidak fokus. Bapak Ibu hanya mengandalkan penglihatan saja, pendengarannya kurang dianggarkan. Oke? Oke. Baik, angkat tangan ke bawah Bapak Ibu. Ke bawah saya suruh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke sini, Ibu Tati ke sini, berarti Ibu Tati hanya mengandalkan penglihatan, bukan pendengaran. Ya, tidak apa. Oke? Baik, angkat tangannya ke atas. Stop. 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 Bapak, saya bilang stop, tapi Bapak begini. Berarti Bapak hanya melihat, kurang mendengarkan. Mendengarkan atau kurang melihat. Saya bilang stop, tapi nggak bergerak. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu boleh turunkan. Jadi berdasarkan survei ataupun data, terkadang kita itu tidak menggunakan indera kita secara sepenuhnya atau keseluruhannya. Mungkin kita hanya mengandalkan penglihatan saja. Maka ketika kita melihat, kita ikuti apa yang kita lihat. Padahal yang disebutkan oleh arahannya itu bukan itu. Jadi pengarah itu mengelabuhi. Namanya juga esbreaking, untuk bermain-main. Seperti itu. Ada juga yang mengandalkan penglihatannya, juga pendengarannya. Seperti itu. 44. Baik Bapak Ibu, ini berikutnya adalah tayangan kami melakukan restitusi.
dengan 3 tahapan. Kita simak dahulu ya Bapak Ibu ya. Ini tahapan pertama Bapak Ibu, tahapan menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kami menyadari sekarang bahwa itu kesalahan yang dulu murid berbuat kesalahan itu bukan. Jadi kesalahan itu bisa terjadi pada murid, bisa terjadi pada guru. Saya menyadari kesalahan diri. Saya mengucapkan Terus kesepakatan melakukan yang sudah kita buat awal masing-masing. Ini sudah pada tahapan 3 Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah, jangan masih ingat keyakinan kelas kita pada masa pelajaran ibu. Tidak boleh membuat kegaduhan, saling menghormati dan menghargai. Nah, dengan tindakan wali tadi ada 3 jihad yang disebut, artinya wali duduk melaksanakan keyakinan kelas, yaitu menghormati teman dan sebagai dari kesalahan, dan itu jauh dari pelaksanaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi apa yang bisa dilakukan? Menunjukkan wali harus dan mentaati kepada Allah. Jadi walinya akan terus mengingatkan kepada wali dan kepada teman-teman yang lainnya kembali pada kesepakatan atau keyakinan kita. Nah, dengan kembali ke keyakinan kita, kesepakatan kita, kegaduhan tidak akan terjadi. Dengan menghormati dan menghargai, tidak ada teman yang kecewa, tidak ada teman yang semangat, tidak tindakan salah. Baik, saya lihat lagi. Baik, itu tadi Bapak Ibu proses yang sederhana dan spontan saja saya kerjakan dalam melakukan restitusi, melaksanakan 3 langkah restitusi. Nah, setelah saya lihat berulang-ulang, ada banyak yang kurang Bapak Ibu, ada beberapa dialog yang tidak tersampaikan di sana. Kita lihat dulu. Jadi dalam tahapan pertama menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Anak ini akan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun berbenturan dengan hak orang lain, dengan kewajibannya. Nah, kalau kita mengkritik anak yang bersalah, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi salah atau posisi gagal. Jadi, kita harus meyakinkan anak dengan beberapa kalimat. Mungkin ada beberapa sudah saya sampaikan di sana. Misalnya, berbuat salah itu biasa, ada pada manusia, dan kamu murid dan kami guru pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu
bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan. Itu beberapa diantaranya. Kemudian langkah yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, murid yang melakukan kesalahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang tidak efektif, berbenturan dengan hak dan kewajiban orang lain. Nah, tadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah, nah sebelumnya kalimat atau dialog yang biasa diberikan pada tahap kedua ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini atau berkesalahan ini. Seperti itu. Nah, tahap yang ketiga adalah langkah menanyakan keyakinan. Nah, beberapa pertanyaannya adalah, apa yang kita percayai? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Nah, itu beberapa kalimatnya. Nah, terakhir ada feedback atau ada respon umpan balik yang diberikan oleh murid yang sudah kita restitusi, yang sudah saya berikan restitusi. Kira-kira demikian. Nah, berdasarkan faktanya Bapak Ibu, murid yang sudah direstitusi itu memberikan umpan balik iya. Iya artinya dia merasa harus berterima kasih kepada gurunya telah dilakukan restitusi atas kesalahannya. Dia menyadari kesalahannya, dia ingin berubah, dia ingin meyakini nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan di kelasnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tanggapan dari Wahyu Satria setelah dilakukan restitusi. Ini sedikit cerita yang saya dapatkan, pengalaman dan pembelajarannya. Dalam melakukan restitusi dapat membantu saya, dapat membantu guru, bisa mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan seperti empati, integritas, dan kejujuran. Pengalaman ini dapat membantu murid menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Itu harapannya ya Bapak Ibu ya. Harapan kita setelah kita melakukan restitusi itu, kita bisa mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang lebih banyak lagi, yang langsung disadari oleh murid dan diyakininya, seperti nilai empati, integritas, dan kejujuran. Jadi jujur dia bercerita. Kemudian penting untuk diingat bahwa restitusi bukanlah tindakan yang selalu memecahkan semua masalah atau mengembalikan segalanya seperti semula. Jadi restitusi itu bisa juga gagal Bapak Ibu, tergantung prosesnya pada faktanya, bisa juga gagal. Gagalnya kenapa? Mungkin anak itu tidak tulus ingin berubah. Mungkin anak itu punya latar belakang yang keras sehingga sulit untuk ditundukkan oleh gurunya maupun dituntun oleh gurunya untuk memupuk nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Bisa juga gagal. Namun tindakan ini dapat membantu murid belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Itu jadi harapan kita
Murid itu dapat belajar dari kesalahannya. Kesalahan itu kan pengalaman juga, pengalaman berbuat salah. Nah, dipelajari tentang itu. Kesalahan berarti tidak diulang lagi. Harapannya dapat memperbaiki hubungan menjadi lebih baik. Dan murid bisa lebih bertanggung jawab atas tindakan kesalahannya itu. Itu pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan Bapak Ibu. 55. Baik Bapak Ibu, ini ada feedback atau umpan balik setelah saya melakukan pengimbasan ini atau melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya share di grup kita Bapak Ibu, nanti dimohon memberikan feedback atau umpan balik dari kegiatan kita saat ini tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak oleh saya. Baik Bapak Ibu, sudah saya share link Google Form tentang umpan balik kegiatan kita saat ini. Umpan baliknya sangat kami harapkan untuk perbaikan tugas kami dan diseminasi selanjutnya dan aksi nyata selanjutnya dalam saya mengikuti program guru penggerak angkatan 9. 58. Baik Bapak Ibu, sudah di penghujung kegiatan diseminasi aksi nyata dari saya dalam modul budaya positif. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Angkat tangannya ke atas Bapak Ibu. Pegang hidungnya. Ayo, mana hidungnya? Pegang jarinya. Baik, Bapak Ibu sudah fokus. Terima kasih. Selamat malam. Pagi. Siang. Ada yang salah. Siang. Malam. Yang dengar saya tepuk 1. Yang dengar saya tepuk 3. Yang dengar saya tepuk 2. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu umpan baliknya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, itu kolaborasi saya dengan Bu Ade.
Ini pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya dapatkan ketika melakukan restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung kegiatan saya. Saya sudah memberikan diseminasi ataupun pemaparan-pemaparan singkat tentang pemahaman saya dan pengalaman saya dalam mempelajari modul 1.4 budaya positif. Harapannya saya bisa berbagi ilmu pengetahuan